bersabda, innamal a'mal bikhawatimi. Hanya saja amal itu tergantung akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, bapak-bapak pemuka agama, bapak-bapak para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kembali di malam yang penuh barakah di tempat yang sangat mulia ini Allah mengumpulkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita patut bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di masjid kita yang mulia ini dalam salah satu kegiatan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga kajian agama kita pada malam hari ini tidak hanya kita dengar, tetapi juga mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai kajian kitab fikih, terlebih dahulu kami ingin memberikan sedikit tausiah sebagai bahan renungan kita. Dan tentunya yang paling kami harapkan agar kiranya tausiah ini nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak cukup hanya untuk kita dengarkan. Jamaah sekalian, di antara nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka tidak ada yang lebih besar dari nikmat iman. Dan alhamdulillah kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang beriman. Namun tentu kita tidak boleh merasa terlalu optimis kalau iman kita ini akan bisa bertahan kalau kita tidak juga melakukan perbuatan-perbuatan baik atau amal-amal saleh. Karena dalam salah satu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'mal bikhawatimi. Hanya saja amal itu tergantung akhirnya. Jadi jamaah kita mengenal ada dua macam kematian. Yang pertama adalah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan husnul khatimah. Dan di antara tanda-tanda husnul khatimah itu adalah seseorang itu selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga hampir seluruh kegiatan kehidupannya itu diisi dengan amal-amal ibadah sampai akhirnya ada ajal datang tersebut. Di antara tanda-tanda husnul khatimah yaitu ketika seseorang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya meninggalkan dunia ini kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat tersebut dari hayat kita nanti, sehingga dia menjadi kalimat kita yang terakhir dan kita semua akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu di antara tanda husnul khatimah dan sekalian juga di kening orang tersebut, orang yang meninggal dunia itu ada keringat. Insyaallah ini wahara keringat. Nah, air kering dengan ini pertanda orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan
husnul khatimah. Jadi ini tentu menjadi harapan kita semua. Namun sebaliknya jamaah sekalian, ada yang paling dikhawatirkan oleh orang yang beriman. Siapapun dia, kalau memang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, yang paling dikhawatirkan adalah su'ul khatimah. Yang namanya su'ul khatimah ini mati dalam keadaan tidak beriman, lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, na'udzubillah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk selalu berlindung daripada yang namanya su'ul khatimah. Allahumma inni a'udzubika min su'il khatimah. Itu doa, salah satu doa yang dianjurkan kita untuk selalu mengamalkannya. Kita selalu minta husnul khatimah dan berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Dan pada kesempatan ini kami ingin mengajak kita semua untuk merenungkan paling tidak ada 5 penyebab seseorang itu bisa mengalami su'ul khatimah. Tujuan kami adalah agar bagaimana kita mampu menghindari yang 5 perkara ini, agar jangan sampai kita mengalami yang namanya su'ul khatimah. Dalam salah satu maqalahnya, seorang ulama yang bernama Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, wa aktsaru man yukhsha 'alaihi su'ul khatimah, dan yang paling dikhawatirkan, perkara yang paling banyak dikhawatirkan membuat orang mengalami su'ul khatimah adalah yang pertama, al-mutahawinu bis-shalah, orang yang meremehkan sholat. Itu bukan meninggalkan, ini sekedar meremehkan dalam arti dia malaslah sembahyang, sholat ya, tetapi dia mengentengkannya. Bisa saja dia melakukan di luar waktunya walaupun dia sholat dengan tanpa uzur. Ini termasuk orang yang berkemungkinan untuk mengalami su'ul khatimah di akhir hayatnya apabila ia tidak segera bertobat. Mengapa demikian jemaah sekalian? Karena sholat ini selain salah satu dari rukun Islam, maka dia adalah amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Dalam salah satu hadis sahih, Nabi SAW bersabda, apa kata beliau? Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi sholatuhu. Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Jadi tadi tiga sekalian sangat tergantung bagaimana sholat kita, apakah dia baik atau tidak. Sehingga Nabi mengatakan, fa in shalahat faqad aflaha wa anjaha. Jika sholatnya baik, dia sudah lakukan dengan berjamaah, dia lakukan dengan penuh kekhusyuan, sudah cukup rukun dan syaratnya, maka sungguh orang tersebut akan beruntung dan sukses selamat. Tapi sebaliknya, wa in fasada faqad khaba wa khasira. Jika sholatnya rusak, rusaknya itu bisa karena dia melaksanakannya dengan asal-asalan, bisa karena dia melaksanakannya tidak sesuai dengan rukun syaratnya, dia melakukannya tidak dengan khusyuk, maka orang seperti ini dipastikan akan rugi dan kecewa. Cuma jamaah sekalian, bagi orang yang rajin melaksanakan sholat-sholat sunnah, Nabi mengatakan, "Fa'inin taqasa min fariidatihi syai'un, qala Rabbu tabaraka wa ta'ala." Maka jika ada kekurangan dari sholat fardunya itu sesuatu, mungkin ia tidak melaksanakannya dengan khusyuk atau hal-hal lain yang membuat sholatnya itu tidak sempurna, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Unzuru hal li'abdi min tatawwu'in." Perhatikanlah oleh kalian, kata Allah memerintahkan kepada malaikat, apakah ada hamba ini pernah melaksanakan sholat sunnah? Nah, jadi kalau ada, fayu'madu biha man taqasa minal qaridah. Ada sembahyang sunnahnya, maka disempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut dengan sholat sunat itu akan sholat fardunya yang tidak begitu sempurna dilakukannya. Tsumma yakunu sa'iru amali ala dzalik. Kemudian begitu semua amalannya seperti itu. Maksudnya kalau misalkan dia sempurna cara tinggal puasa bulan Ramadan, bisa
sering kita baca sunat itu akan bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut. Ya. Nah, yang perlu itu rajin-rajin melaksanakan sholat sunnah. Dan kebetulan malam ini yang kita bahas adalah bab sholat nafilah, itu sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah mungkin dua macamnya jemaah sekalian, ya. Tapi nanti setelah tausiah ini baru dia akan menyampaikannya. Jadi yang pertama di jamaah sekalian yang bisa membuat orang berkemungkinan mengalami suul khatimah adalah al-mutahawin bis shalah, yang mengenteng-entengkan sholat. Oleh karena itu dalam salah satu hadisnya yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, kalau kita memelihara sholat maka insyaallah sholat itu nanti di hari kiamat akan menjadi cahaya, menjadi bukti, menjadi penyelamat kita. Tetapi sebaliknya bagi orang yang tidak memelihara sholat, gampang-gampang sholat, gampang-gampang sembahyang, maka di hari kiamat nanti orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Keempat orang ini sudah dipastikan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut Nabi bersabda, "Man hafaza 'ala shalawat", barang siapa yang memelihara salat 5 waktu, kanat lahu najatan wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Jadi salat itu kanat lahu nuran wa najatan wa burhanan yaumil qiyamah. Salat itu akan menjadi cahaya baginya, menjadi burhan, menjadi bukti, wa najatan, dan menjadi penyelamat baginya di hari kiamat nanti. Ini bagi orang yang memelihara sholat. Maksudnya memelihara itu dikerjakan sesuai dengan aturannya, sesuai dengan syarat rukunnya, dan tentunya juga alangkah bagusnya kalau bisa dilaksanakan dengan cara berjamaah. Sebaliknya wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa tidak memelihara sholat 5 waktu, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Tidak ada baginya cahaya, tidak ada baginya bukti atau dalil, tidak ada baginya penyelamat. Wa kana yaumil qiyamah, dan adalah hari kiamat nanti, ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun dan Haman dan juga Ubay bin Khalaf. Tentunya kita semua tidak ingin berkumpul dengan keempat orang ini di hari kiamat, karena 4 orang ini sudah dipastikan masuk neraka. Oleh karena itu mari kita berusaha untuk terus memelihara sholat 5 waktu kita dengan sebaik-baiknya dan mengerjakannya dengan sehusu-husunya. Dan insya Allah apabila hal ini mampu kita lakukan, maka kita akan terhindar daripada yang namanya suul khatimah. Alhamdulillah, subhanallah. Yang kedua jamaah sekalian, yang bisa menyebabkan orang mengalami suul khatimah adalah wal mudminu li syurbil khamri, orang yang selalu minum minuman keras atau khamr. Khamr bukan hanya minuman keras, ya. Jadi setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu haram. Jadi masuk ada teriki, narkoba dan sejenisnya, itu termasuk khamr dalam istilah agama. Nah semua itu adalah haram dan termasuk dosa besar. Bahkan kalau terus-menerus dilakukan oleh seseorang tanpa mau bertobat, maka ini akan menyebabkannya bisa mengalami yang namanya suul khatimah. Ada ancaman dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang suka minum minuman keras. Dan ada juga permakluman atau pemberitahuan dari Nabi bahwa ternyata tidak hanya orang yang meminumnya saja yang mendapatkan dosa, yang dilaknat oleh Allah, tetapi juga orang yang membuatnya dan seterusnya. Mari kita perhatikan hadis Nabi berikut ini. Atani Jibril alaihissalam faqala, Jibril mendatangi saya. Jibril alaihissalam pernah mendatangi saya. Faqala, lalu dia berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, Inna Allaha la'ana al-khamra wa 'asiraha wa muqtasiraha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa syaribaha wa akla thamaniha wa hamilaha wa mahmulata ilayhi wa saqiyaha wa mustaqiha. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa artinya? Aku didatangi oleh Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril berkata,
wahai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat khamr, melaknat orang yang membuatnya. Jadi dia dengan singinam dengan siminanya, apa ini juga dilaknat oleh Allah. Melaknat orang yang meminta dibuatkan. Dengan silaku terpina dilaknat juga. Allah juga melaknat penjualnya dan pembelinya. Dengan sinjual khamr, ada dosa berkaitan dengan sinjual khamr. Begitu juga orang yang membeli khamr, sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Peminumnya, pengguna hasil penjualannya juga dilaknat oleh Allah. Dengan singinumnya, dengan singadu hasil penjualan ini. Bahkan pembawanya dan orang yang dibawakan kepadanya marah bisa. Niki khamr. Kita dan penginumnya, lalu kita nak terang dengan kita subuhkan orang tersebut, kita juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sekitarnya saya minum doang. Jadi penghidapnya dan orang yang dihidangkan kepadanya. Maka yang gue lepas sekalian akibatnya. Yang pun berbahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis lain yang tinggi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-khamru ummul khaba'is." Apa itu induk segala perbuatan buruk. Maka terus ini Malik lebih parah lagi jamaah sekalian. Faman syaribaha lam tuqbal salatu 40 yawma. Barang siapa yang meminumnya maka salatnya tidak diterima 40 hari. Fa in mata wa hiya fi batnihi mata maitatan jahiliyah. Dan jika ia meninggal dunia lalu ada khamr dalam perutnya, maka dia akan mati seperti matinya orang jahiliyah. Ini dengan catatan kalau orang tersebut tidak bertobat. Ini harus digarisbawahi, karena setiap dosa besar yang dilakukan seseorang selama dia mau bertobat dan tobatnya dengan tobat nasuha, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud ini orang yang selalu minum khamr. Jadi jangan pegawai ini minum doang sampai ada yang datang menjemput. Maka besar kemungkinan orang tersebut kalau tidak segera bertobat akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah wa ma'iyadzubillah. Ini yang kedua. Yang ketiga jamaah sekalian, wal 'aqul walidain, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang durhaka kepada ibu bapaknya. Ini termasuk orang yang bisa mengalami su'ul khatimah kalau dia tidak segera memohon maaf kepada kedua orang tuanya. Ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau menjawab, yaitu asyirku billah wal 'aqul walidain. Syirik, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Urutan kedua itu adalah durhaka kepada kedua orang tua ini. Bahkan jamaah sekalian, di masa Rasulullah ada kisah yang menyebutkan bahwa ada seorang sahabat yang bernama Al-Qamah. Sahabat Al-Qamah ini yang namanya sahabat luar biasa ibadahnya. Tetapi di saat sakratul maut, lisannya tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga dipanggillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di buahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuanan Nabi sebabnya Al-Qamah ini tidak bisa membaca la ilaha illallah. Ternyata setelah ketuaan bahwa Al-Qamah ini masih memiliki seorang ibu yang sudah cukup tua. Nah, ia kesalahannya, inaknya ini kesel. Kenapa? Karena Al-Qamah ini lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Sekedar kesel inaknya ini. Ya, karena kecewa ibunya itu, Al-Qamah yang sehari-hari sudah terbiasa melakukan ibadah yang luar biasa, apalagi membaca kalimat syahadat, tetapi di saat sakratul maut lidahnya tidak bisa mengucapkan kalimat yang mulia, hanya karena ibunya kecewa. Nah, sangka akhirnya endengnya yang maaf Rasulullah dan inaknya. Mulai dia memilih dulu inaknya, memaafkannya. Nah, lalu akhirnya suruhnya para sahabat mau yang kayu bakar si Rasulullah. Kalau itu carikan kita kayu bakar. Untuk apa Rasulullah? Untuk kita bakar Al-Qamah. Padahal tujuan Rasulullah untuk ngelegerin atau nagetin inaknya ini agar ibunya mau mengampuninya. Nah, akhirnya karena para nenek tertu kita terbakar Al-Qamah, maafkannya lah isi inaknya dia. Nah,
Setelah dimaafkan, maka alhamdulillah dengan mudah Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan beliau pun meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan Rasulullah ikut mensolati jenazah beliau. Nah, di saat itu terus ampunnya berkhutbah hadisnya, para pasantren barang siapa usai-usai lebih mementingkan istrinya dari ibunya, maka bersiaplah masuk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimanapun jamaah sekalian, terutama sekali ibu kita ini orang yang paling wajib terhormati. Bahkan terlukai kan? Siapa yang wajib terhormati? Wahai Rasulullah, ibumu sampai 3 kali. Lalu mengatakan bapakmu. Mengapa ibu yang didahulukan? Karena ibu yang paling banyak pengorbanannya. Bayangkan jamaah sekalian, inak demikian mengandung kita selama 9 bulan dengan taruhan nyawa, melahirkan kita dengan taruhan nyawa. Terus dia seolah bilang malam, saat berjaga, saat bertanya dengan kita, dia tidak. Bahkan kasih sayangnya sampai terbelit, dia wah, kalau kasih sayang dari itu. Ini wajar kalau orang yang durhaka kepada ibunya akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, terutama sekali di akhir hayatnya. Jadi yang termeleh tidak mengalami yang namanya su'ul khatimah, maka berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang keempat jamaah sekalian, walladzi yu'dzil muslimin. Nah, ini orang yang juga bisa saja mengalami su'ul khatimah, yaitu orang yang menyakiti orang-orang Islam, orang yang berbuat zalim kepada orang Islam. Ingat jamaah sekalian, siaran zalim ini, aniaya ini, pegawai paling merugikan, pegawai paling merugikan. Maka merugikan karena tidak hanya kita mengalami di dunia siksanya, tapi juga di akhirat. Karena doa orang yang zalim itu tidak ada hijabnya, tidak ada hijabnya. Akan di kitab Irsyadul Ibad ada kisah yang mengatakan ada seorang laki-laki niki dengan mama niki, mohon maaf, badan luar biasa tegak karena bekas polisi lah sebut dari kitab ini. Lalu ternyata imannya yang buntung. Jadi lalu lah hebat perang, ampun terkerak dalam perang, teriak-teriak dalam perang. Wahai orang yang melihat keadaan saya, jangan pernah berbuat zalim. Saya juga menyuruh artian, nyelek dia pada keadaan manusia, hendak sekali-kali berbuat zalim, manusia doang pesan. Akhirnya bertualah dengan gue. Sebenarnya apa yang terjadi sehingga anda berkata seperti ini? Ampun ceritalah. Dulu saya ini seorang polisi. Jadi suatu hari saya datang ke tepi pantai. Yang lalu kena boyak ikan lele nemperang. Dayutnya lah nelayan baru ikat atau turun sampahnya baru saya dapat mancing. Nah, mau ikan aras kedih mau sekedar cukup untuk keluarga. Akhirnya karena ia merasa dirinya jadi polisi kuat kekeh, nah lakonnya lah nelayan kita beli empatnya lagi. Memang yang laku beli juga asalnya, cuman karena nelayan itu mungkin dia butuh untuk keluarga, dia nyamperin juga. Akhirnya dipaksa lah nelayan itu diambil ikannya itu secara paksa. Lah berebutnya kan, berarti kan dia melakukan kezaliman. Nah, ini ruangnya jamaah sekalian. Perbuatan zalim itu langsung dirasakan balasannya di dunia ini. Belum lagi di akhirat kalau kita tidak segera meminta ampun kepada Allah dan minta alam kepada orang yang kita zalimi. Lihat perjalanan mulai polisi ini, kebetulan ikan ini anak masih hidup. Ia ngaku ikan gimana? Gigit gimana? Nabi bersabda ngekek kan? Aku ni gimana? Nah ini jari kalau tidak salah jari lulunya atau jari ibu jarinya ini. Akhirnya datang balik, padahal kan sekedar gigitan ikan. Mungkin pelunggu yang jadi nelayan sering kan, tapi tidak begitu terasa. Tapi ini karena gigitan ini memang lain-lain dikit. Nah ini sebagai balasan akan kezalimannya. Dia mau tinduk tengah kelong. Pokoknya sakit luar biasa. Akhirnya besok dibawa ke dokter. Setelah diperiksa, suruhnya ya, oh ini harus dipotong. Tangan anda harus dipotong sampai deh pergelangan ini. Akhirnya pelong
dengan tujuannya ampun menjalan di batas. Ternyata tidak menyelesaikan masalah jamaah sekalian. Setelah dipotong sayanya sakitan dan nemu tidak manik. Bilang tulang niki. Lalu yang ini dokter masih manik. Setelah diperiksa disarankan agar dipotong sampai siku agar tidak menjalar ke bahu anda. Melelah dengan ini. Si takut tadi, daripada dan menjalar tiba seluruh tubuhnya. Akhirnya dipotong sampai sikunya. Setelah itu, apakah penyakitnya sembuh? Ternyata tidak. Semakin parah penyakitnya. Nah akhirnya ketika dia datang ke tempat dokter tersebut, dokter memintanya untuk memotong sampai bahunya. Jadi dipotonglah sampai gigi, baunya gigi. Nah, setelah itu ternyata semakin parah jamaah sekalian. Ketika dia datang ke dokter lagi, maka disarankan kepadanya, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang telah anda lakukan sehingga anda mengalami penyakit seperti ini? Ya, anda bercerita terus apa kejadian itu. Nah, pensarangan lah ya. Oh kalau begitu, cobalah anda cari nelayan tersebut dan minta maaf kepadanya. Akhirnya boyaknya lah nelayan ini tiba negara. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah, dayatnya nelayan ini, ampun ketoy nelayan ini masih sidingat tiang ponet yang ingat. Tiang sak lain ngerampas ikan ini. Nah, makin marah ini wajarin tiang berketuan. Lain waktu tiang sing rampas empat deniki. Tidak berdoa tiba Allah, enggak yang berdoa tiba Allah. Nabi doanya, ya Allah, Engkau tahu saya ini adalah hamba-Mu yang lemah. Saya tidak mampu melakukan perlawanan kepada orang tersebut, maka saya mohon ya Allah, tunjukkan kebesaran-Mu kepada orang tersebut. Segera ini doa. Jadi Allah menunjukkan kebesarannya dengan memberikan penyakit seperti itu kepada orang tersebut. Nah, setelahnya yang maaf, ya alhamdulillah. Enggak sih penyakit ini, tetapi tetap lengan ini atau tangan ini terpotong sampai bahu. Ini salah sekiranya akibat kalau seseorang itu menyakiti sesama muslim. Belum lagi akibat-akibat yang lain yang akan terjadi sekali akhirat dan sekalian ya. Nah, yang perlu suruh itu kalau kita merasa pernah menyakiti sesama muslim, maka jangan sampai ditunda untuk meminta halal. Tidak sampai menunda-nunda. Segera untuk meminta dihalalkan atau dimaafkan. Ya. Nah, yang berupa harta, kalau kita punya harta ya kita ganti. Kalau tidak, ya mungkin kita bisa minta keriduannya. Tapi kalau dengan ucapan, misalnya kita menyakiti orang dalam bentuk ghibah, nah, jadi kita minta maaf. Dan tak perlu menyebutnya nih, soalnya tersebut ya loh. Nah ini bahaya jadi ini. Nah, misalnya terdatangnya dengan Robin sumpah yang sih dengan ini katakan ini dengan lebih marah jadi cukup dengan maaf. Okay? Nah, terus yang kelima jamaah sekalian yang disebutkan dalam kitabnya adalah wa kadzalika musirruna 'alal kabair wal mubiqat, dan begitu juga orang-orang yang selalu melaksanakan dosa-dosa besar dan perkara-perkara yang jahat atau yang jelek. Alladzina lam yatubu ila Allah minha, orang-orang yang tidak bertobat kepada Allah dari ibadahnya. Kalau mati terus-menerus melakukan dosa-dosa belit dan tidak tobat, nah ini orang tersebut besar kemungkinannya akan mengalami su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari belajar dari apa yang disampaikan oleh ulama ini. Kita berusaha untuk menghindari setidak-tidaknya 5 perkara ini, karena 5 perkara ini yang bisa menyebabkan orang akan mengalami su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang akan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Secara waktu sekali jamaah sekalian, kita akan membicarakan masalah pengajian atau kajian agama seperti biasa. Dan malam ini kita sampai pada bab sholat nafilah, sholat sunnah. Ya. Jadi ternyata jamaah sekalian, mungkin orang awam tidak begitu mengerti tentang sholat sunnah, dalam arti ternyata sholat sunnah itu banyak bagian-bagiannya, bahkan punya tingkatan-tingkatan, mana yang lebih utama, ya? Nah, tingkatan-tingkatannya. Gue kadang-kadang dengan salah paham.
ketika sholat nafilah misalnya di puasa Ramadan, kadang-kadang dia lebih mementingkan sholat tarawih, tetapi tidak mau sholat ba'da isya. Padahal lebih utama ba'da isya itu urutannya. Kalau sholat rawatib punya di sholat rawatib makin sampai urutannya. Yang pertama dulu kita bicarakan adalah aqsamun nawafil, yaitu bagian-bagian sholat sunnah itu ada 3. Jadi yang pertama nafilatun muaqqatah, yaitu nafilah atau sholat sunat yang mempunyai waktu. Dan misalnya tarawih wal witri, seperti tarawih dan witir. Tarawih ini kan hanya ada di bulan Ramadan ya. Begitu juga dan witir dia hanya dilaksanakan di malam hari ya. Nah, yaitu setelah sholat isya. Terus ada juga nafilah dzatus sababin, yaitu sholat sunat yang mempunyai sebab. Nah ini wahia ala thalathati anwa'in, dan di atas 3 macam. Sababun mutaqaddimun, ada sebab yang terdahulu. Sebab si terdahulu ini ke sunnatil tawaf wa tahiyatul masjid wa sunnatil wudu, seperti sholat sunat tawaf dan sholat tahiyatul masjid dan sunat wudu. Nabi faedahnya kita mengetahui sholat sunat yang mempunyai sebab mutaqaddim atau sebab yang terdahulu, agar kita bisa membedakannya dengan sholat sunat yang sebabnya mutaakhir. Terutama sekali kita mengerjakan sholat setelah asar dan setelah subuh. Kan haram hukumnya sembahyang sunat setelah asar ya? Kan haram hukumnya dengan melaksanakan sholat sunat. Tetapi ada sholat sunat yang tidak haram kita laksanakan setelah sholat sunat atau setelah sholat asar. Mana dia? Itu seperti sholat sunat tawaf. Karena di Masjidil Haram itu tidak ada istilah haram sholat sunat ya, dan ada ya Masjidil Haram. Si kedua tahiyatul masjid. Nabi akan sebabnya terdahulu, ya iya sebabnya dulu kan kita masuk masjid, kita sholat itu untuk menghormati masjid, berarti sebabnya terdahulu. Yang buat terkandung sembahyang tahiyatul masjid, imaknya selesai sholat asar. Nah yang sampai sholat mutlak, sholat istihara misalnya, jelas asar haram hukum, dia terkandung, karena itu sholatnya sebabnya mutlak, atau ya atau melakukan sholat sunat mutlak, sholat sunat zaman-zaman di narah hubungannya barang tawaf atau wudu ini, atau misalnya perlu sholat sunat wudu, misalnya setelah selesai sholat asar, nah terus wudu itu kan, nah sholat sunat wudu itu juga tidak bermasalah, sholat itu tidak haram, karena dia sebabnya mutaqaddim. Ada yang sebabnya beriringan, baik kalau supaya seperti sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, agar nyarak gerhana. Nah dalam hal ini yang gerhana dan niki jerasa. Misalnya gerhana matahari tidak mulai asar, kan mestinya mulai haram sholat sunat, menjadi tidak haram lagi. Kenapa? Karena ada sebabnya, yaitu karena ada gerhana matahari. Terus yang kedua, sababun mutaakhir. Ini seperti sunat istihara. Ini sunat istihara ini sebabnya mutaakhir. Ya memang ada sebabnya. Kita meminta pilihan sebabnya kan? Cuma sebabnya ini ia terkemudian dalam hati kita gede minta. Ini perbedaannya kan? Sama dengan kita sholat musafir. Misalnya cuma tawaran umroh, lalu umrah atau berhaji, kebetulan berangkat setelah sholat subuh, dan dia semua yang sunat musafir. Kenapa? Karena sebabnya itu mutaakhir. Ya, kita akan pergi. Ya. Lain halnya harus tahu beda ya kan? Ketika kita dibolehkan sholat sunat tahiyatul masjid karena kita masuk masjid, sudah masuk masjid kan? Lain halnya ente lalu bepergian kita akan, berarti kan belum, berarti mutaakhir. Ayo boleh diganggu, maka hendaknya sembahyang sunat ya. Anda tahu lalu berangkat umrah atau haji, terus berangkatan ini setelah sholat subuh misalnya. Yang sering nggak berangkat sholat subuh ya, kecuali di luar waktu setelah sholat subuh dan sholat asar dianjurkan kita untuk melaksanakan sholat musafir. Yang ketiga nafilatul mutlaqah, sholat sunat yang mutlak, maksudnya ada hubungannya kanjel tarawih, ada hubungannya kanjel rawatib, yang memang kita semata-mata melaksanakan sholat sunat. Ini wahiyala tuqtassu bi waqtin wala sababin, tidak tertentu dengan waktu dan sebab. Ini adalah sholat sunat mutlak ya. Bahaya terbagi untuk sholat sunat ini jamaah sekalian dari segi berjamaahnya.
Karena ada sholat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah, ada yang disunahkan berjamaah. Ma yusannu biha jamaah, ini pertama. Sholat sunat yang disunatkan padanya berjamaah. Misalnya kal-idain wal kusufain, seperti sholat dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan sholat dua gerhana. Ini disunatkan kita berjamaah. Wa huwa afdalu mimma la yusannu biha jamaah, dan dia lebih utama dari sholat sunat yang tidak disunatkan padanya berjamaah. Ya, angkat yang paling utama dulu sholat sunat ini. Datang Idul Fitri atau Idul Adha, kurang-kurangan nuzul dia sampai ketinggalannya kan. Dan agar kita keluar dari ulama yang mewajibkannya, khilaf ulama yang mewajibkannya, ya wajibkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini. Tapi kalau dalam mazhab hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya. Terus yang kedua adalah ma la yusannu biha jamaah, sesuatu yang tidak disunatkan padanya berjamaah. Rawatib qabliyah wal ba'diyah, seperti sholat sunat rawatib baik qabliyahnya maupun ba'diyahnya. Kan berjamaah ini bagus, ya. Tetapi ada sholat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah, yang tidak disunatkan berjamaah. Dia temu pahala dia berjamaah. Sama dengan sholat tasbih. Itu sholat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah, tetapi boleh dilakukan dengan cara berjamaah. Cuma dia temu pahala jamaah. Ya, kalau sering dari batur melakukan sholat sunat tasbih ini, nah mereka lakukan dengan cara berjamaah. Ya. Ini dia kesunatan sebenarnya, tetapi bukan berarti dia sah, tetap sah sembahyang, cuma ditemu pada berjamaah. Nah ini afdalun nawafil, sholat sunat yang paling utama yang menempati urutan pertama adalah al-aidah, yaitu sholat dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kumbahnya aku ia paling utama jamaahnya, li'annahu qila biwujubiha, karena bahwasanya dia dikatakan dengan wajibnya keduanya. Dalam arti ada ulama yang mewajibkan. Ada ulama yang berpendapat sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu adalah wajib. Yang kedua, summan kusuf lisyamsi, kemudian gerhana matahari. Cuma saya kan, gerhana matahari jarang kemudian sholat sunat, ya. Padahal dia menempati urutan kedua dari segi keutamaan. Ya. Summan kusuf lil qamar, kemudian sholat gerhana bulan. Karena gerhana bulan sunat, sembahyang gerhana bulan ini. Summan istisqa, kemudian sholat istisqa, sholat minta hujan, ini menempati urutan keempat. Yang kelima, summal witru, sholat witir. Jadi sholat witir ini dilaksanakan setelah isya, sekurang-kurangnya 1 rakaat dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat menurut mazhab. Ya, ada yang mengatakan 13, tapi yang lebih bagus 11 rakaat. Dan dilaksanakan setelah sholat isya. Maka yang perlu melaksanakan sholat witir setelah maghrib dan tidak sah. Ya. Lalu dilaksanakan setelah isya. Yang keenam, summa rawatib, berarti sholat rawatib menempati urutan keenam. Al-qabliyah wal ba'diyah, yaitu sunat qabliyah dan ba'diyah. Wa afdaluha raka'atul fajr, dan sholat rawatib yang paling utama adalah 2 rakaat fajar, 2 rakaat sembahyang qabliyah subuh niki, dikira 2 rakaat fajar ya. Cuman jarang dengan laksananya kita mesti ngantuk. Ya. Kita mesti merotan ya, tolongin. Padahal jemaah sekalian, raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Si boleh berhadap siapa? Sholat sunnah qabliyah subuh atau 2 rakaat sunat fajar ini. Ada 2 rakaat yang lebih. Ya. Itu dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat subuh. Ketujuh, sunat tarawih, kemudian tarawih. Berarti afdalan rawatib ini, ya. Maka kita tahu oleh puasa setelah sholat isya, dia istirahat langsung sholat ba'diyah isya dulu baru melaksanakan tarawih. Karena lebih utama ternyata ba'diyah isya ini kan ya tarawih. Ini urutan ketujuh dia tarawih. Nah yang kedelapan summa duha, kemudian sholat sunat duha. Dan yang kesembilan summa baqiyatun nawafil, kemudian sholat sunat yang lain. Misalnya rakaat ihram atau tawaf, lain yang tahiyatul masjid, ini menempati urutan ke-9 dalam hal keutamaannya. Begitu juga dengan
sunat wudu, ya. Insyaallah cuma sarannya penjelasan itu masing-masing. Lekan sholat sunat witir, sholat sunat witir berbeda tenggawe, sholat hari raya berbeda ketentuannya bagi ya. Ini jelasan itu, dan insyaallah mudah-mudahan kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan. Kita jelaskan satu persatu karena dua pertanyaan jamaah sekalian. Kadang-kadang setelah sholat tarawih terutama kan witir belum mungkin. Berarti nanti kalau mau sholat tahajud apakah witir lagi? Ya jelas tidak. Ya, jadi kalau witir sebenarnya ento witir dong nggak. Jadi harus witir ini kan kasar. Ya. Jadi ento sholat witir setelah sholat tarawih ini baru sampai kalau tahajud dia tuh witir apa? Cukup tahajud itu saja yang kita kerjakan. Kalau kita witir lagi genap ya. Sementara witir ini ganjil. Sama dengan kalau kita misalnya dia yakin misalnya jamaah ya setelah sholat isya, ba'diyah isya, ya kita sholat witir. Bares kita uras setengah kelam untuk sholat tahajud, ya tidak usah witir. Sangka yang dengan sinda yakin bares setengah kelam dengan mau sembahyang tahajud disunatkan witir setelah sholat ba'diyah isya. Walaupun satu rakaat, cuma tidak terbiasa satu rakaat ini karena makruh hukum ini. Jadi saya lah minimal 3 rakaat itu. Nah, 3 rakaat pun nanti pelaksanaannya dipisah kalau bisa. Jadi 2 rakaat dulu baru 1 rakaat. Itu barang insyaallah memang ada pertemuan selanjutnya agar kita jelaskan satu persatu. Ya. Nah, terus bagaimana sholat duha, verifikasi paling utama segala macam ini, arah penjelasannya ditunjukkan. Nah, terus sholat rawatib. Nah, kadang-kadang sholat rawatib ini jamaah sekalian. Ada waktu pun mana sih tenggawe, padahal ada no. Misalnya kebetulan kita datang ada masjid, wah sholat duha ini kan termasuk rawatib yang muakkad itu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kalau bisa 4 rakaat sebelumnya dia rawatib yang muakkad ya. Lalu ini kebetulan kita datang setelah misalnya wah mulai dengan sholat berjamaah ada disempatkan berkafiyah. Nah dalam hal ini tidak ada pegawai setelah ini, tidak termasuk ada tetapi ada. Ya. Tidak termasuk ada lagi, tetap ada walaupun kita gawe setelah sholat dulu. Bahkan ada pendapat yang mengatakan boleh digabung qabliyah dan ba'diyah sholat itu sekaligus. Pastikan ada masih pendapat itu. Nah, jadi kebetulan telat, misalnya datang masjid dengan memulai berjamaah, kita sempat sembahyang qabliyah zuhur, bahkan setelah sembahyang zuhur ini usahakanlah melakukan qabliyah zuhur itu. Dan itu ada, bukan ada. Ya. Karena waktunya selama waktu baru negara tetap ada. Langsung sembahyang qabliyahnya, terus sembahyang ba'diyahnya. Aturan ini. Bahkan ada lembaga yang membolehkan juga. Kan setelah sunat, setelah asar kan haram, ya. Tetapi kalau misalnya kita tersempat melakukan sholat sunat asar, kita datang dari memulainya sembahyang asar. Nah, kita biasa melakukan sholat sunat asar, boleh dikerjakan setelah sholat sunat asar tersebut. Tetapi jangan dijadikan kebiasaan. Ini sih terkenal itu ya, kalau waktu ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan ada penjelasannya secara terperinci ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma'alina bisawabin 'alika wa rabbana tasbih mu'amala فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا بالتوكل عليك وحسن ظنك والمعلوم من كل ما يقربنا إليك مخرجنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة المقربين. اللهم وفقنا في الدنيا وجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.